Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa alihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah. Allahumma iftah lana wa lakum futuhal arifin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi radhiyallahu anhum. ولمشايخنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وتابع بيننا وبينهم بالخيرات رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Alhamdulillah ikhwah, insyaallah mari kita lanjutkan bahasan kita tentang kajian ruqyah di pagi hari ini. Insyaallah mudah-mudahan antum semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan tidak kurang satu nikmat apapun yang harus kita syukuri kepadanya. Tema kali ini yang akan kita bahas adalah faktor-faktor penyebab gagalnya ruqyah atau kenapa ruqyah tidak berefek atau kenapa ruqyah kita tidak mempan ketika kita bacakan kepada pasien kita. Sebetulnya banyak faktor yang kita temukan di lapangan, terutama para praktisi ruqyah syar'iyah ketika mereka membacakan Al-Quran dengan sangat fasih di dekat pasien, di dekat telinga pasien, namun tidak ada perubahan, hanya terdiam. Dan ketika kita tanya apakah ada yang dirasakan di bagian tubuh mana yang panas, atau misalkan bagian tubuh mana yang sakit, atau ada yang berjalan-jalan di dalam tubuh, atau mungkin ada mual atau muntah, kemudian pasien menjawab, saya tidak merasakan apa-apa Ustaz. Nah, maka ini titik poinnya kenapa hal itu bisa terjadi. Ada banyak kemungkinan sebetulnya. Dan ruqyah yang berhasil sekali lagi dalam forum tazkiyatun nufus atau ruqyah tazkiyah, ruqyah wa tazkiyah berbeda dengan ruqyah syariah yang lain. Namun di kita dititik beratkan adalah ruqyah yang berhasil adalah ruqyah ketika antum sekali meruqyah dan kemudian mengajarkan ruqyah kepada mereka yang telah kita ruqyah. Jadi ujungnya tidak berlanggaran kepada kita. Artian kita tidak jadi peruqyah panggilan atau peruqyah langganan. Ketika kita ruqyah pasien dan kemudian sembuh biidznillah, kemudian semoga kemudian mereka mendatangi kita lagi untuk minta diruqyah ulang. Dan begitu pun seterusnya. Pulang ke rumah dan mereka sembuh, selang beberapa hari, beberapa minggu minta diruqyah ulang. Kita yang datang atau mereka mendatangi kita. Ini pertanda ruqyah tidak berhasil secara ke akar-akarnya. Maka kita tekankan ruqyah wa tazkiyah, ruqyah dengan pembersihan jiwa. Kita bersihkan jiwanya dengan ayat Quran, kita kuatkan hatinya dengan motivasi iman, dengan arahan-arahan, dengan tarbiyah, bahkan dengan riyadhah. Kita berikan mereka amalan-amalan yang sesuai tuntunan baginda Nabi SAW, sehingga mereka terbentengi dengan sendirinya dan mereka bisa meruqyah sendiri. Orang yang bisa meruqyah mandiri, orang yang bisa meruqyah dirinya sendiri dengan bacaan-bacaan yang mereka fahami, yang mereka mudah untuk menghafalkannya atau misalkan membacakannya, maka otomatis mereka pun bisa meruqyah keluarganya. Maka dari sini sesi ruqyah mandiri, kita ajarkan mereka bagaimana terafi Al-Baqarah, bagaimana mereka meruqyah diri dengan ayat-ayat yang sederhana, yang standar seperti Al-Fatihah, ayat kursi, Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq, An-Nas 3 kali. Kemudian juga ruqyah, cara membuat air ruqyah, juga cara meruqyah rumah, bagaimana cara meruqyah anak, bagaimana cara meruqyah orang yang sakit, bagaimana cara meruqyah orang yang kesurupan, bagaimana cara meruqyah orang yang hendak meninggal atau naza, bagaimana cara meruqyah orang yang terkena sihir, bagaimana cara meruqyah anak yang terkena ain, bagaimana cara meruqyah, dan banyak lagi kita ajarkan di sesi terakhir setelah kita lakukan ruqyah. Bahkan kita bisa kumpulkan keluarga sebagai pembuktian, kumpulkan keluarganya, kemudian kita ruqyah semuanya. Ini bersilang pendapat antara para ulama yang menyatakan bahwa ruqyah massal ini hukumnya bid'ah, tidak ada dalam tuntunan. Dan memang benar adanya. Nabi SAW belum pernah mencontohkan ruqyah massal. Hanya saja dalam sesi edukasi ini seksi pembelajaran,
kita memperkenalkan ruqyah dan pembuktian bahwa ayat Al-Quran ini memang berefek pada jiwa-jiwa seorang yang memiliki gangguan, maka perlunya ada ruqyah masal. Maka ranahnya ini ranah tajribiyah. Sekali lagi, kita kumpulkan orang-orang satu keluarga atau misalkan satu rumah atau satu RT, satu RW, bahkan kita kumpulkan satu jamaah masjid untuk kita bacakan Quran. Ini sebagai pembuktian, karena iman ini kita mengajak seorang untuk beriman, kita harus membuktikan bahwa ini adalah pengobatan, ini adalah rahmat Allah, bahwa Al-Quran ini bukan sekedar dibaca, tapi ini berefek pada jiwa-jiwa yang bermasalah di dalamnya. Maka perlunya ada ruqyah masal. Dan kalau kita ruqyah satu-satu kan lama. Hanya saja kalau untuk penyembuhan memang harus one by one atau satu-satu. Sebagaimana contohnya baginda Nabi SAW, satu maksimal 2 atau 3, tidak sampai lebih dari itu. Karena Rasul pernah meruqyah cucunya Hasan wa Husain. Rasul pernah meruqyah sahabatnya dari anak dari sahabatnya. Bahkan Rasul pernah meruqyah dirinya sendiri ketika terkena sihir dan diajarkan oleh Jibril alaihissalam. Dan Rasul pernah diruqyah oleh Jibril alaihissalam. Kemudian kepada kita umatnya, Rasulullah mengajarkan bagaimana cara berlindung pada Allah dari gangguan-gangguan yang semisal gaib atau semisal yang tidak dilihat mata, tidak bisa dilihat mata, yang sifatnya non medis. Baik, faktor yang pertama yang paling umum kenapa ruqyah kita tidak mempan atau kenapa ruqyah kita gagal, artian tidak ada efek apa-apa, kemungkinan terjadi pertama, korban kesurupan tidak bertauhid kepada Allah atau tidak percaya dengan ruqyah, atau memang hanya ingin coba-coba dan mereka dipaksa untuk diruqyah. Misal untuk keluarganya sakit, kemudian ayah atau ibunya ingin anak ini kita ruqyah, dan sebetulnya memang tidak mau dia diruqyah karena melihat TV-TV mungkin kalau kesurupan segala macam, dia hanya mempercayai medis misalkan. Mereka hanya mempercayai apa yang nyata, ilmiah istilahnya. Ketika kita ruqyah, orang ini otomatis akan menyepelekan bacaan kita, tidak mendengarkan, bahkan mengalihkan pandangan, mengalihkan pikiran, bahkan dia tidak fokus mendengarkan bacaan. Ini salah satu orang yang ketika kita ruqyah tidak ada efek, kemungkinan itu dia. Atau misalkan dia memang tidak bertauhid pada Allah Subhanahu wa taala. Dia percaya ada Tuhan lain selain Allah. Dia percaya ada kekuatan lain selain kekuatan Allah. Dia percaya pada asbab lain selain asbab dari Allah Subhanahu wa taala. Misal dia menyimpan jimat, dia menyimpan benda-benda pusaka, dia percaya pada tathyur, atau misalkan dia percaya pada apa namanya? Soal orang Sunda bilang kila-kila ya. Jadi kalau misalkan dia keluar rumah, kemudian ular melintas, dia tidak jadi berangkat. Atau percaya pada burung apa hitungan ramalan-ramalan. Nah ini tauhidnya gagal. Artian cacat tauhidnya. Maka itulah perlunya kita memahamkan orang pasien kita terlebih dahulu sebelum kita melakukan proses ruqyah. Jadi ruqyah kita tidak sia-sia. Kita perlu kuatkan imannya, kita perlu kembalikan mereka ke jalur yang seharusnya mereka berada di atasnya. Maka itulah perlunya tazkiyah sebelum ruqyah. Kita perlunya diagnosa sebelum ruqyah. Kita perlu juga mentazkiyah, perlu juga mentarbiyah, memberikan taklimat-taklimat iman. Sehingga ketika diruqyah dalam keadaan mereka sudah siap diambil apa yang jadi penyebab utama, apa yang menjadi hal yang mereka deritakan selama ini. Maka sebelum ruqyah kita perlu dialog, kita perlu berbicara dulu, kita perlu gali dulu permasalahannya. Barangkali gangguan yang selama ini mereka alami atau dia alami dari benda pusaka, bisa juga mungkin dari perbuatan-perbuatan maksiat mereka seperti riba, atau mungkin kebiasaan berzina, naudzubillah, atau mungkin lihat pekerjaannya apa, juga muamalahnya seperti apa. Kita harus tahu itu, dan ini sifatnya pribadi, tidak boleh kita sebarkan ke khalayak. Maka perlunya diagnosa, perlunya dialog,
perlunya penguatan iman setelah kita mengetahui penyebabnya. Misal, kita tahu pasien kita menyimpan benda pusaka, maka kita perlu merusakkan tauhid mereka, membenarkan apa yang jadi kecacatan iman mereka, kembali kepada jalan yang seharusnya mereka berada di jalannya. Kita jelaskan kepada mereka bahwa menyimpan benda yang dianggap pusaka ini berbahaya buat akidah. Mungkin selama ini hanya wasilah, bukan masalah wasilahnya. Kita bisa berwasilah dengan amal soleh. Kita bisa berwasilah dengan orang-orang yang baik, orang para sahabat misalkan, atau baginda Nabi sendiri. Maka kita nafikan itu semua, nafikan berwasilah kepada makhluk, langsung kepada Allah, meminta pertolongan hanya kepada Allah, memohon pertolongan dan mohon perlindungan dan beribadah kepada Allah. Nah, kita jelaskan kepada mereka berbahaya jika antum menyimpan benda ini. Dan kita langsung buktikan di sana. Coba sekarang simak bacaannya. Ketika misalkan nyurup, nah kita rekam dan kita jelaskan inilah bahayanya. Mungkin sekarang tidak terasa, tapi kalau antum nanti kalau pasien kita hilang iman atau hilang arah, sedang stres, untuk misalkan menimpa masalah yang berat, dia masuk perlahan-lahan dan mulai mengendalikan jalan pikiran, mengendalikan akal, sehingga hal-hal yang di luar nalar seperti membanting gelas, menendang meja misalkan, atau misalkan bahkan lebih parahnya memukul anak, atau misalkan membunuh, naudzubillah, ini sampai ke arah sana, dan mereka sadar ketika mereka sudah melakukan perbuatan yang memang tidak terpuji. Dalam hatinya, saya tidak pernah inginkan seperti ini. Itulah kuatnya bisikan, kuatnya pengaruh mereka ketika mereka menunggu, ketika mereka melihat tuannya atau misalkan badan yang dirasukinya dalam keadaan lemah iman atau hilang arah ketika dihadapi masalah stres, masalah yang berat. Nah, ini yang berbahaya. Maka perlunya kita memberikan siraman tauhid, siraman iman, yakinkan mereka pada bahwa Allah itu satu, Allah tempat penyembah, dan Allah satu-satunya tempat untuk memohon pertolongan, tidak kepada yang lain. Bahkan Allah yang menciptakan asbab, Allah yang menyebabkan asbab, dan Allah menciptakan kita dan apa yang kita lakukan. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan kita dan apa yang kita kerjakan. Semuanya di luar Allah makhluk, dan makhluk lemah. Makhluk butuh, hanya Allah yang tempat bersandar. Hanya Allah yang memberikan hajat, mengabulkan hajat dan permintaan hamba-hambanya. Kita harus ingatkan ini kepada mereka, kembalikan mereka kepada fitrahnya, fitrah tauhid yang lurus, insyaallah.